Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifah Sediah dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 2A dengan NIM 24080560006 akan membuat video UAS IP tahap 1 mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam tentang Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama ada surat Al-Kahfi ayat 65 dan 66. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Yang artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat dan dari sisi kami dan telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan ilmu-ilmu kepadaku yang berbeda di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Nilai yang terkandung yaitu tetap mencari ilmu walaupun ilmu yang kita dapat itu sudah banyak. Jadi kita tuh jangan merasa ilmu kita itu sudah tinggi, sudah banyak. Kita tuh tidak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati, kita harus tetap merasa ilmu kita itu masih sedikit. Yang kedua yaitu ilmu itu dicari, diperjuangkan, dan dipertahankan. Jadi ketika kita ingin belajar ilmu, kita harus dicari, ilmu itu harus dicari dan ditemukan dan didapatkan dan diperjuangkan juga. Jadi kita bukan hanya sekedar masuk sekolah, tapi kita juga harus mendengarkan, harus menulis, memahami, dan dipertahankan. Itu mengulang apa yang telah diajarkan oleh guru. Yang ketiga yaitu merasa rendah hati ketika mencari ilmu. Nah, seperti poin pertama tadi, kita akan harus tetap mencari ilmu ketika ilmu itu sudah banyak. Walaupun kita itu merasa ilmu kita sudah banyak. Nah, di sini kita tidak boleh sombong. Kita tuh harus merasa rendah hati bahwa kita itu tidak sepintar orang lain. Kita tidak boleh sombong. Seperti itu. Terus yang kedua itu ada surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nilai yang terkandung yaitu pentingnya membaca, menulis, dan belajar itu sebagai bentuk ibadah. Jadi kan kita itu mencari ilmu itu kan sebuah jihad, dan itu adalah sebuah bentuk ibadah. Jadi kita harus ikhlas dalam mencari ilmu. Yang kedua yaitu ilmu adalah pintu awal untuk memahami kehidupan dan menjalankan agama. Jadi dengan adanya ilmu, dengan adanya kita bisa membaca, dengan adanya kita bisa memahami makna, maka kita bisa juga memahami makna dari kehidupan kita sendiri, dan kita juga bisa menjalankan menjalankan kegiatan agama atau sunnah-sunnah kalau kita sudah bisa mengerti apa yang dimaksud dari tulisan-tulisan, kajian-kajian yang ada di kitab-kitab, yang ada di Al-Quran, dan penjelasan para ulama. Yang ketiga yaitu Allah sendiri, Tuhan kita, mengajarkan manusia itu lewat pena yang kemudian menjadi simbol alat pendidikan. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada surat Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladzina la ya'lamun.
Innama yatadakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Nilai yang terkandung yaitu yang pertama, orang yang memiliki pengetahuan akan ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki pengetahuan. Karena apa? Karena mereka mampu memahami, merenungi, dan mengambil pelajaran dari kehidupan seperti yang surat sebelumnya, yaitu ketika kita sudah bisa belajar dan mengetahui ilmu, maka kita juga bisa mengetahui makna dari kehidupan kita sendiri. Lalu yang kedua yaitu ada pendidikan membentuk karakter dan pola pikir yang luhur. Jadi ketika kita sudah belajar, bisa membaca, mengerti makna kehidupan, kita juga bisa mengontrol karakter kita sendiri. Kita itu harus bagaimana di kehidupan kita. Etika yang bagus itu seperti apa? Pola pikir yang bagaimana yang dibutuhkan di kehidupan, seperti itu. Yang ketiga yaitu orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu, seperti yang poin A tadi, posisinya itu lebih tinggi derajatnya. Terus yang keempat itu, ilmu itu menjadikan seseorang lebih mulia dan lebih bijaksana. Yap, betul. Karena derajatnya juga dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa mengambil keputusan di kehidupan dia sendiri karena dia sudah tahu ilmu yang dia dapat dan dia bisa mengimplementasikan dari ilmu yang dia dapat itu. Lalu yang keempat itu ada surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nilai yang terkandung, Allah memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada orang yang beriman dan berilmu ketimbang orang yang tidak berilmu. Seperti yang dibilang tadi di surat Al-Mujadilah ya, bahwa Allah itu menempatkan orang yang berilmu itu lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Derajatnya itu dinaikkan. Yang kedua yaitu pendidikan dalam Islam dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan martabat dan peran manusia, sosial manusia. Jadi kan orang yang berilmu dan tidak berilmu itu kan beda ya. Terlihat dari kesenjangan sosial yang ada di kehidupan. Ada orang yang bekerja sebagai dosen, sebagai guru, sebagai pilot, ada juga orang yang hanya menjadi tukang atau tukang parkir gitu kan. Jadi beda. Terus yang ketiga itu ada ilmu menjadikan seseorang itu dihormati di dunia dan akhirat. Astagfirullahaladzim. Jadi Allah itu kan meningkatkan derajat kita yang orang yang berilmu, amin, dan dihormati di dunia dan di akhirat kan. Jadi di dunia orang yang berilmu pasti diagung-agungkan, dikagumi, wow keren sekali, dan dihormati tentunya. Di akhirat juga akan seperti itu. Yang keempat yaitu pendidikan membuka peluang untuk memimpin dan memberi manfaat. Jadi orang yang lebih berilmu, orang yang berani karena dia mempunyai ilmu, maka kan ditunjuk sebagai pemimpin gitu, dan harus amanah. Lalu surat yang terakhir itu ada Al-Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nilai yang terkandung yaitu pendidikan dalam Islam tak hanya soal kitab, tetapi juga meneliti tentang alam semesta sebagai ayat
kauniyah. Jadi dengan adanya alam semesta ini kita belajar bahwa ternyata alam semesta ini luas sekali. Alam semesta ini tuh sungguh indah dan banyak hal-hal yang harus dipelajari karena begitu luar biasanya alam semesta ini. Yang kedua itu alam semesta adalah kitab terbuka yang penuh pelajaran. Jadi kitab terbuka itu bagi siapa saja yang mau belajar, baik Islam maupun non-Islam gitu kan. Karena semua agama itu mempelajari tentang alam semesta ini, bagaimana bumi terbentuk, bintang-bintang apa saja yang ada di luar sana. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam mendorong observasi, eksperimen, dan refleksi. Jadi banyak dulu tokoh-tokoh Islam ya dari Arab yang menemukan rumus-rumus ilmuwan yang menjadi ilmuwan. Yang keempat yaitu ilmu alam dan ilmu agama saling melengkapi. Jadi seperti laut yang terbelah ya antara laut air asin dan air tawar, itu di Al-Quran juga dijelaskan. Jadi ilmu dan agama Islam itu saling berkaitan. Ilmu agama dan ilmu agama dan ilmu alam itu berkaitan karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Seperti itu. Selanjutnya yaitu hadis. Yang pertama ada hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 menurut Al-Albani. Jadi, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 Hasan menurut Al-Albani. Inilah yang terkandung yaitu ilmu bukan hanya hak, tapi kewajiban bagi semuanya. Tidak melihat gender, baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya wajib. Yang kedua itu, semua muslim dianjurkan belajar tanpa batasan usia atau status. Disebutkan bahwa tadi kan bagi setiap muslim, tidak menyebutkan age atau umur dari berapa sampai berapanya. Yang ketiga yaitu pendidikan adalah bagian dari ibadah dan bentuk tanggung jawab pribadi. Seperti dalam surat apa tadi ya? Menuntut ilmu itu dianjurkan sebagai suatu ibadah. Di sini juga dijelaskan seperti itu. Yang kedua yaitu ada hadis riwayat Abu Dawud nomor 3601, juga Tirmidzi nomor 2685. Hadis ini sudah sahih ya kawan-kawan. Lalu isinya, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yasnahu. Yang artinya, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang dia lakukan. Nilai yang terkandung, menuntut ilmu memiliki keilmuan yang tinggi, memberi inovasi. Yang kedua yaitu memberi inovasi kepada para pelajar bahwa menuntut ilmu itu memiliki masa depan yang indah. Jika dengan kita menuntut ilmu kita tahu mau jadi apa, bisa memperbaiki apa yang tidak adil sekarang, seperti itu. Yang ketiga itu memberitahu bahwa malaikat menghormati para pencari ilmu, dibentangkan sayapnya kepada para pencari ilmu itu, para malaikat itu ya. Yang ketiga yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 3461. Bismillahirrahmanirrahim. Balighu anni walau ayah. Yang artinya, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Nilai yang terkandung. Pendidikan tidak terbatas pada guru formal, siapapun bisa menjadi pengajar. Maksudnya pengajar itu memberikan ilmu, memberikan informasi, ya mengamalkan ilmu seperti itu. Nah, yang kedua itu semua orang berhak menyampaikan ilmu yang dia punya. Nah, seperti yang dibilang tadi, menyampaikan ilmu itu siapa saja, bukan hanya guru formal. Yang keempat yaitu hadis riwayat Abu Daud nomor 3641, juga Tirmidzi. Dan ini Tirmidzi dan Hasan, dan ini sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya, innal ulama'a warathatul anbiya, yang artinya
Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Nilai yang terkandung. Guru dan pendidik memegang peran penting nih seperti para nabi karena mewariskan ilmu dan nilai kebenaran. Ya, dan yang kedua itu menjadi pendidik bukan hanya sebuah pekerjaan, tetapi juga sedang menjalankan apa yang para nabi lakukan pada zaman dahulu, yaitu mengajarkan dan membagi ilmu. Yang kelima yaitu ada hadis riwayat Bukhari nomor 5027. Isinya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tuh. Yang pertama, nilai terkandung yaitu pendidikan Al-Qur'an adalah bentuk pendidikan tertinggi dalam Islam. Jadi seperti Nabi Muhammad yang diajarkan pertama kali itu surat Al-Alaq ya, 1-5 seperti itu. Dan apa yang ada di dunia ini dijelaskan oleh Al-Qur'an seperti itu. Yang kedua itu ilmu yang dipelajari harus dibagikan dan diamalkan. Tidak boleh dipegang sendiri, harus diamalkan. Seperti hadis riwayat tadi ya, yang mengamalkan ilmu walau hanya 1 ayat seperti itu. Itu dia. Yang ketiga ya, yang ketiga yaitu mengajar adalah cara untuk menjadi pribadi terbaik di sisi Allah seperti tadi ayat-ayat tadi ya yang telah saya sebutkan, bahwa orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.